Ini kata dukun susuk inten atau susuk intan atau berlian, pecahan berlian. Padahal mah bukan. Oke, video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas kembali tentang susuk. Wah, jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu lah, kurang lebih ya. Gue juga udah pernah bahas tentang susuk di video yang ini nih. Di sini gue udah jelaskan secara detail fakta ilmiah di balik susuk. Dari mulai susuk yang ditanam di dalam kulit, beneran dimasukin ke kulit, kenapa bisa menambah kecantikan, itu bukan karena goib, dan ada penjelasan ilmiahnya juga udah gue jelaskan di video ini. Terus juga metode penipuannya, alias yang jarumnya tuh kelihatan masuk tapi sebenarnya nggak masuk. Teknik penipuannya juga udah gue bongkar rahasianya di video ini nih. Belakangan ini gue dapat info dari admin gue, kalau ternyata ada yang ngirimin email lagi nih, nanya perihal susuk juga. Cuma teknik susuk yang dipraktekkan dukun di sekitar rumahnya, ini belum gue jelaskan di video yang ini. Langsung aja kita bacain emailnya. Emailnya atas nama Della Kartika. Assalamualaikum Kak Marcel, konten-kontennya keren banget. Aku salut sama pengetahuan Kak Marcel. Waalaikumsalam. Terima kasih Della atas pujiannya, dan terima kasih juga udah mau buka pikiran dan belajar fakta di balik rahasia perdukunan. Ya, semoga selalu dihindari dari pembodohan dan juga penipuan yang dilakukan oleh dukun-dukun di luar sana. Izin tanya Kak, aku nonton video Kak Marcel yang bahas susuk, tapi di situ gak ada penjelasan kayak susuk yang dilakuin dukun deket rumahku. Jadi susuknya kayak pecahan batu kecil warna putih dan diusap ke kulit langsung hilang. Kata dukunnya itu udah masuk ke kulit. Apa bener Kak? Atau ada rahasianya? Mohon penjelasannya Kak Marcel. Oke. Ya, jadi dukun di sekitar rumahnya ini katanya susuknya tuh pakai kayak jarum pecahan batu warna putih kecil-kecil gitu. Terus ketika diusap ke kulit hilang, dan kata si dukun udah masuk ke dalam kulit secara goib. Wah, itu ada penjelasannya, tenang aja. Nah, gue udah coba cari di YouTube, apa ada nih dukun yang mempraktekkan teknik susuk seperti ini yang diupload ke YouTube. Dan ternyata belum ada guys. Jadi di video ini gue akan jelaskan itu susuk disebut apa dalam dunia perdukunan, dan gue akan praktekkan secara langsung aja deh. Biar kamu ketika ngelihat dukun mempraktekkan teknik susuk ini, kamu udah tahu rahasianya. Jadi pertama dari segi namanya dulu. Nama susuk itu biasanya di dunia perdukunan disebutnya susuk inten atau susuk intan. Susuk inten dan intan tuh sama aja sebenarnya. Cuma kalau inten tuh bahasa Jawa. Inten ini artinya adalah intan atau berlian. Jadi maksudnya adalah memasukkan berlian ke dalam kulit gitu. Kalau di video yang ini kan susuknya pakai emas ya. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya tuh. Kenapa pakainya emas, kenapa bisa mempercantik gitu. Kalau teknik kecantikan di zaman sekarang sebenarnya bukan emas lagi yang ditanam, tapi benang. Ya, kalau kamu tahu tanam benang ya. Tanam benang di hidung, di sini untuk mengencangkan kulit. Nah, zaman sekarang itu. Cuma karena zaman dulu belum ada tuh tanam benang, makanya dulu pakai cara tradisional, yaitu pakai emas gitu. Cuma karena banyak efek sampingnya, sehingga di zaman sekarang udah tidak digunakan lagi susuk untuk media kecantikan. Nah, sedangkan kalau susuk inten atau susuk intan ini, bahannya bukan emas yang dimasukkan ke kulit. Katanya dimasukkan ke kulit, tapi nyatanya sebenarnya enggak guys. Dan cara memakai susuknya juga di dunia perdukunan berbeda. Enggak dimasukin ke kulit sebenarnya susuk inten. Susuk inten ini bahannya adalah berlian. Makanya dia terlihatnya batu putih yang seperti bentuk jarum gitu, kecil-kecil. Kalau kepercayaan di dunia perdukunan yang benar, itu susuk intan atau susuk inten itu nggak dimasukin ke kulit, tapi ditelen guys. Ditelen langsung ke mulut, beneran ditelen. Dan dipercaya tuh berliannya tuh memberi efek kecantikan, kewibawaan, aura positif lah, keberuntungan, dan sebagainya. Ya padahal itu hanya sekedar efek belief system. Karena kalau kita menelan batu-batuan atau benda asing ke dalam perut, itu otomatis akan terbuang. Apalagi batuannya kecil-kecil banget gitu. Itu susuk inten tuh biasanya yang ditelan kecil-kecil banget nih. Nih, nanti gue tampilin gambarnya di sini nih ya. Gue punya gambar-gambarnya nih. Nah, biasanya juga cara nelennya ditaruh di dalam kapsul. Dan ke dalam kapsulnya ini ada minyak zaitunnya atau madunya gitu. Misalnya ditaruh 14 butir nih, kecil-kecil. Nah, terus ditelen.
Nah, katanya dengan menelan itu berarti kamu udah pakai susuk. Wah. Dan itu akan menyatu secara goib. Aduh. Padahal mah enggak guys. Padahal mah bakal kebuang lagi gitu. Dan efek yang ditimbulkan adalah dari efek belief system seperti yang gue bilang tadi. Bagi teman-teman yang belum paham belief system itu apa sih? Nah, gue jelaskan ulang deh. Sebenarnya gue udah jelaskan di banyak tempat ya. Di YouTube ini, di TV, di media-media lain ketika gue diliput membahas tentang jimat. Tapi bagi yang belum tahu, gue jelaskan ulang. Jadi sebenarnya ajaibnya pikiran kita nih guys, bisa merubah kenyataan. Belief system nih, sistem kepercayaan kita. Ada 5 hal. Nih, cara berpikir yang pertama akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Contohnya dalam hal ini susuk nih. Orang-orang yang pakai susuk ini kan orang-orang yang nggak percaya diri. Nah, dia butuh pendongkrak untuk membuat dia percaya diri. Akhirnya, misalkan dia pakai susuk inten, ditelan nih, berlian. Nah, cara berpikir dia, yang tadinya dia nggak pede, yang tadinya dia jalannya bungkuk, ya kan? Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan sama cewek, gitu. Tapi karena pikirannya berubah, karena dia yakin, wih, sekarang gue udah pakai susuk nih. Wih, sekarang gue udah lebih menarik nih. Nah, ketika pikirannya berubah, maka tindakannya akan berubah, guys. Contoh tindakan yang berubah adalah seperti yang gue bilang tadi. Yang tadinya dia jalannya bungkuk, wih, jalannya jadi tegap. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan cewek, jadi ngajak kenalan cewek berani banget nih. Yang tadinya ngobrol sama cewek tuh gugup-gugup banget, jadi berani nih ngajak ngobrol cewek. Nah, tindakannya berubah juga. Ketika tindakan berubah, kebiasaannya pun berubah. Yang tadinya masuk kantor, duduk, ngerjain kerjaan, makan siang, balik lagi kerja, terus pulang. Atau yang kuliah nih, yang tadinya jalan kuliah, udah nggak pede, terus masuk kelas, belajar, terus habis belajar ya selesai ya pulang gitu kan. Nah, kebiasaannya berubah. Karena dia lebih pede lagi, yang kebiasaan tadinya itu, yang dia kurang percaya diri, akan berubah menjadi, datang ke tempat kuliah, jalannya tegap, ngasih salam sama banyak orang. Karena dia yakin, gue udah menarik nih. Orang-orang pasti tertarik nih sama gue nih, ya kan? Nah, ngajak kenalan sama cewek-cewek, jadi sering ngobrol yang tadinya nggak berani ngobrol. Ketika kebiasaannya berubah, karakternya pun berubah, guys. Yang tadinya orang-orang nganggep dia tuh, dia mah bosenin. Dia mah kalau diajak ngobrol nggak asik, gugup-gugup. Nah, tapi karena cara berpikir, tindakan, dan kebiasaannya berubah, karakternya pun jadi ikut berubah. Orang-orang di sekelilingnya akan berpikir, wah keren juga ya dia ya. Wah dia kok jadi asik ya orangnya ya. Wah kok dia jadi menarik ya buat diajak temenan. Nah, ya kan, karakternya berubah. Nah, ketika karakternya berubah, kenyataannya pun berubah, guys. Ya, realitanya berubah. Yang tadinya dia nggak punya temen, dianggapnya ngebosenin, realitanya jadi berubah. Dia jadi banyak yang suka, terus juga jadi banyak temen, jadi sering nongkrong sama teman-temannya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang membuat dia berubah, ini bukan efek dari susuk yang dia telan. Bukan efek aura meningkat lah, bukan. Tapi karena pikirannya doang yang berubah. Percaya dirinya berubah. Kebiasaannya berubah, karakternya berubah, realitanya juga berubah. Gitu. Nah, kalau dalam sisi agama, kita diajarkannya untuk lebih percaya ke Tuhan, bukan ke benda-benda mati seperti itu ya. Kalau ke Tuhan, kita minta apa nih? Misalnya jodoh. Ya tinggal angkat tangan, doa. Misalnya doa, ya Allah tolong berikan hamba jodoh yang baik, yang kaya raya, cantik nggak apa-apa deh. Ya kan? Ya kan bisa kan kayak gitu kan. Nah, kalau kita umat beragama diminta untuk percaya cukup ke doa kita aja, ke Tuhan kita, bukan ke benda-benda mati. Jadi udah cukup paham ya. Kalau sebenarnya tuh susuk intan atau susuk inten yang beneran tuh yang dipercaya di dunia perdukunan tuh ditelen, bukan malah di usap terus hilang masuk ke kulit gitu katanya. Nah, kalau yang metode kedua, metode penipuannya yang diusap ke kulit terus langsung hilang, ya, diusapnya pakai minyak atau air biasanya. Nah, itu penipuan, dan gue bisa jelaskan. Ini gue praktekin dulu deh sebelum gue bahas rahasianya secara mendalam. Nih, sekalian gue bongkar rahasianya. Check this out. Wush. Nah, sekarang langsung aja nih. Gue akan praktekkan bagaimana si dukun bisa membuat korbannya percaya seolah-olah nih si korban beneran dimasukin susuk inten atau susuk intan secara goib dengan cara cuma diusap-usap doang pakai air atau pakai minyak biasanya. Nah, di sini gue udah punya susuk intan atau susuk intennya nih, katanya. Tapi sebenarnya ini bahan kimia guys yang disalahgunakan gitu. Nih, kita lihat dulu nih ya.
Ini gue tuang di kain hitam biar kelihatan di kamera ya. Nah, ya dikit aja lah ya keluarinnya. Kurang banyak. Nah, gitulah. Nih, boleh kamera mendekat. Nah, lihat tuh ya. Kelihatan ya? Jelas? Ya kan? Ini masih ada yang gede-gede, seharusnya ini digunting lagi. Ini kurang gue gunting sih. Tuh, masih ada yang terlalu gede. Ya, ini kata dukun susuk inten atau susuk intan atau berlian, pecahan berlian. Padahal mah bukan bahan kimia. Cara dukun biasanya kan korban datang nih, ya kan? Nah, kalau korban datang, ini si berliannya diambil dari kaca nih, dikeluarin botol kaca ini satu. Nah, terus diambil nih yang kecil aja nih, kita ambilnya. Yang kecil. Tuh, ini agak kegedean tapi nggak apa-apa lah. Kelihatan ya? Di kamera kelihatan. Sekarang, ini gue juga udah punya airnya nih. Ya. Langsung aja. Ini biasanya kalau susuk itu kan pemasangan susuk emang ada titik-titiknya ya. Kalau yang susuk emas yang beneran dimasukin tuh emang ada titik-titiknya. Dan itu ada pembelajarannya sebenarnya. Cuma karena ini gue mau ngebongkar, dan ini sebenarnya bukan metode yang dimasukin, tapi penipuan ya. Ini ditaruh sini nih guys. Tuh. Ini gue taruh sini aja ya, di tangan. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang gue akan kasih air nih. Ini air hangat sih. Ya, nih lihat. Tinggal tetesin gini. Kalau dukun sambil baca-baca mantra. Bentar nih. Airnya gue taruh dulu deh. Nah, lihat. Boleh mendekat kamera nih. Ini gue usap-usap. Kata dukun nih, tuh lama-lama nih masuk. Kalau dukun ngusap-ngusap gini sambil, kalau yang berkedok agama baca doa, ya kan. Ayat-ayat Al-Quran dibaca, atau ayat kitab suci dibaca, untuk menipu. Ini parah memang dukun-dukun berkedok agama ya. Ini yang dirasakan sensasi sama korbannya nih guys. Ini rasanya kayak, panas gitu, kayak mentol-mentol gitu. Terasa kayak dingin-dingin mentol panas gitu, gimana ya? Anget. Nah, nanti kalau korbannya nanya, ini kok rasanya kayak agak-agak panas ya? Nah, dukun bakal bilang, oh iya, itu karena efek dari susuknya, itu efek dari kodamnya, udah menyatu ke kulit. Wah, padahal mah emang mencair aja ya. Tuh ya. Nah, ini udah mencair nih. Tuh. Ya kan? Sebenarnya mencair, bukan masuk ke dalam gitu. Ya. Dia cuma mencair doang. Cuma kata dukun ini udah masuk secara goib dan udah menyatu ke kulit. Nah, padahal mah bukan. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Ini adalah bahan kimia. Ketika korban mempercayai dia beneran masuk nih ke dalam, kan korban udah ngerasain keajaiban tuh ya. Ngeblank tuh dia. Wah iya ya, ada rasa anget-anget, dingin-dingin gitu. Nanti korban nanya, ini efeknya ke saya apa ya? Nah, si dukun baru tuh masukin sugesti. Wah, ini efeknya kamu akan lebih percaya diri. Coba sekarang rasain lebih percaya diri kan? Lebih menarik kan ngerasanya kan? Lebih berwibawa kan? Wah, itu sugesti tuh. Ketika si korbannya mengiyakan, wah iya, ini terasa lebih percaya diri. Nah, sugestinya masuk. Jadi sekali lagi, ini bukan susuk inten sebenarnya. Bukan juga berlian, tapi bahan kimia yang nggak bisa gue sebutkan namanya. Karena kalau gue sebutkan di sini nanti malah ada yang meniru adegan seperti ini nih. Tapi gue rasa ya, orang-orang yang biasa main bahan kimia udah tahu banget lah ya ini ya. Cuma ya sekali lagi gue nggak bisa jelaskan secara detail di video ini. Gue cuma membongkar rahasianya agar masyarakat tidak ditipu. Karena kalau gue jelaskan secara detail, ini malah seakan-akan gue ngajarin kamu jadi dukun malah. Jadi kurang lebih begitu aja video kali ini. Gue akan tutup videonya dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.